Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sedaya ingkang kula mulyakaken, dulur-dulur PPPK atau CPNS 2024. Semangat terus ya, tidak ada kata kendor. Memang banyak yang sudah menunggu lama, jadi semakin kompaklah dan teruslah menyuarakan aspirasi, bisa jadi kunci agar semuanya berjalan lebih cepat dan transparan ya. Dalam situasi ini ya, beberapa pihak yang bisa sebenarnya menengahi dan mendorong percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK adalah Kementerian PAN-RB dan BKN, DPR Komisi 2, DPR RI ya. Bisa menekan pemerintah untuk mempercepat pengangkatan melalui rapat kerja atau rekomendasi resmi. Ombudsman RI jika ada indikasi maladministrasi atau keterlambatan yang tidak wajar, mereka bisa turun tangan ya, Ombudsman RI ya, mengawasi dan memberi teguran ke instansi terkait. Kalau ada serikat pegawai dan forum honorer ya, mereka juga bisa memperjuangkan hak-hak ASN ya dan honorer dengan menyuarakan aspirasi ke pemerintah ya. Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa pemerintah sedang mengurus proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 dan PPPK 2024. Meskipun belum ada tanggal pasti ya, pemerintah berupaya mempercepat proses ini. Terutama Tempo.co itu ya tentang CPNS seperti itu ya. Selain itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mendesak pemerintah untuk segera mengangkat CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. P3K 2024 menekankan bahwa pengangkatan tersebut harus loh ya diselesaikan dalam tahun 2025. Fraksigerindra.com ya, di lamannya ya. Fraksigerindra.com. Rekan-rekan semua, meskipun belum ada tanggal pasti untuk impres tersebut ya, pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan persoalan pengangkatan CPNS 2024 dan P3K biar tidak berlarut-larut ya. Untuk informasi lebih lanjut, bisalah Anda menonton pesan penting dari Presiden Prabowo untuk semua CPNS dan PPPK menjelang pengumuman impres ya. Hingga saat ini belum ada tanggal pasti mengenai penerbitan instruksi ini ya. Instruksi presiden atau impres ini ya, ini yang membuat lelah ya mereka yang sudah menanti. Terkait pengangkatan calon pegawai negeri sipil, CPNS dan pegawai PPPK ya 2024 ya, ini belum ada kejelasan ya. Namun kita sering melihat di laman-laman pemerintah telah menyesuaikan jadwal seperti itu, yang ini membuat polemik sebenarnya. Tapi tetap kita ini harus ada informasi resmi dari pemerintah terkait penerbitan impres tersebut, neraca.co.id. Jadi memang cukup bikin resah ya, apalagi buat yang sudah lama menunggu kepastian. Proses yang berlarut-larut ini bisa mempengaruhi banyak hal, mental, spiritual ya, ataupun perekonomian, financial ya. Dari segi ini memang betul-betul sangat terasa ya, rencana hidup ke depan, sehingga akan adalah strategi-strategi yang harus dirubah seperti itu. Kita cuma berdoa dan berharap pemerintah segera memberikan kejelasan dan percepatan biar nggak banyak ya, semakin banyak yang cemas dan ya seperti itu. Sambil menunggu pengumuman, bolehlah kerja-kerja freelance, fotografi, kerja sampingan ya, editing, desain grafis misalnya, les privat, ya, jualan online, jualan bakso, jualan rujak misalnya, makanan dan minuman, teh jumbo, ini luar biasa. Investasi kecil-kecilan misalnya, jualan barang bekas, seperti itu misalnya, kerja harian atau lepas ya. Cuman ini memang sangat membengongkan, ya, membagongkan. Mudah-mudahanlah pemerintah segera ada kabar itu ya secepatnya. Jadi karena ini yang menjelang hari raya, pasti butuh tambahan duit ya, buat tambahan keuangan, buat keperluan beli jajan, beli daging, beli ikan, beli makanan, beli oleh-oleh ya. Seperti itu, beli baju ya, atau bahkan mudik ya bagi yang mudik.
Jadi rezeki bukan hanya itu aja sebenarnya ya. Kalau sambil menunggu ya jualan lah musiman kue kering dan hembas, kue nastar, kastengel, putih salju pasti banyak yang dicari. Jual ketupat, instan dan lauk ya, parcel dan souvenir, jasa musiman misalnya just tip, cleaning service dan lain sebagainya, jualan online ya, tapi kasihan juga ya. Mestinya sudah TMT dan dapat gaji malah tidak jadi ya. Jadi betul-betul bisa membuat mereka kecewa seperti itu ya. Mudah-mudahan lah ada kebijakan yang baik, yang bagus ya. Cuman kan kadang modal kosong, sekarang ini kosong, tapi tetap mau dapat duit buat lebaran kan ya. Ya jualan sistem dropship atau reseller. Reseller ini enak, nggak pakai modal ya. Jasa titip just tip. Tinggal foto barangnya, tawarkan ke orang-orang, ini sudah jadi sales lah seperti itu ya. Ambil keuntungan dari biaya just tip. Seperti itu ya. Pokoknya apa saja bisa dilakukan, yang penting halal. Semoga BKN, Kemenpan RB dan pemerintah benar-benar mempercepat proses pengangkatan ini. Banyak yang sudah menunggu lama dan berharap ada kepastian secepatnya. Semakin cepat pengangkatan dilakukan, semakin baik buat semua pihak ya. Terutama yang sudah lulus itu ya. Luar biasa. Tokoh-tokoh harus menyuarakan ini. Tokoh-tokoh berpengaruh baik dari pemerintah, DPR maupun figur publik lainnya harus ikut menyuarakan percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK ini. Beberapa pihak yang bisa berperan, misalnya tokoh pemerintah dan lembaga resmi, yaitu presiden dan wakil presiden ya. Itu seperti itu. Menteri Pan RB, Kepala BKN, mereka yang paling berwenang dalam urusan ASN, jadi harus aktif memberikan solusi ya. Gubernur, bupati dan wali kota ini bisa mendesak, mempercepat dan mengangkat ya di daerah masing-masing. DPR dan politisi, Komisi 2 DPR RI ya, ini luar biasa menekan pemerintah agar segera mempercepat pengangkatan anggota DPR dan partai politik. Kalau ada dukungan politik yang kuat, ya bisa prosesnya lebih cepat. Tokoh publik dan aktivis ya, ini belum muncul ini tokoh akademisi dan pengamat ya, bisa kebijakan publik ya, memberikan analisis dan tekanan melalui media agar kebijakan ini segera dijalankan ya. Sedikit, masih sedikit lah, ada sih tapi masih sedikit. Influencer dan media, kalau banyak suara ya, suara gitu dari publik dan media sosial, pemerintah akan lebih cepat merespon ya, seperti itu. Kalau semakin banyak tokoh dan masyarakat bersuara, pasti pemerintah akan lebih serius mempercepat pengangkatan. Bisa mulai dari petisi online yang sudah dilaksanakan tanggal 7 kemarin, trending di media sosial atau audiensi dengan pihak terkait. Ayo terus suarakan seperti itu ya. Katanya pengangkatan ditunda, yaitu optimalisasi keterisian formasi katanya. Permintaan penundaan dan instansi katanya sih seperti itu. Penyelarasan data formasi dan jabatan seperti itu katanya ya, yang memang di laman-laman sudah kita bisa lihat ya. Namun kita di tengah penantian ini ya berdoalah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Jika Engkau mengendaki, Engkau bisa menjadikan kesulitan itu mudah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Seperti itu. Zikir ya Fattah ya Razak 100 kali misalnya, sholat hajat dan tawakal seperti itu ya. Oke rekan-rekan semua, itu yang mungkin bisa Mr. Ali paparkan. Ya, baca surat Waqiah. Ini diyakini kan bisa membuka pintu rezeki.
Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan mengalami kefakiran hati. Riwayat Al-Baihaqi dan Syu'abul Iman. Walaupun ada yang mudhaifkan, tapi banyak ulama tetap menganjurkan ya membacanya sebagai bentuk ikhtiar. Mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Nah ini jadi kita diingatkan kehidupan akhirat, teman kita mengingatkan kita dan sebagainya ya. Menenangkan hati dan memberikan ketenangan batin orang yang membaca Waqiah itu. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'atun idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basan bakarat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha. Nah, misalnya begitu. Terus seterusnya ya. Luar biasa. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, surat Yasin. Pokoknya sering baca dan sebagainya ya. Minta maaf sama orang tua. 3 doa yang mustajab dan tidak ada keraguan di dalamnya. Doa orang tua, doa orang yang berpergian, dan doa orang yang terzalimi. Seperti itu ya. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Doa dari hati yang tulus ya. Seperti itu. Bagi yang sudah punya, yang masih punya orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal ya doakan mereka tetap bisa memberi. Doa mereka tetap bisa memberi apa? Keberkahan dan pertolongan. Seperti itu. Doakan secara rutin, ya. Bersedekah atas nama orang tua, melanjutkan kebaikan yang pernah mereka lakukan, perbanyak istighfar dan amal baik. Begitu rekan-rekan semua, bersedekah itu juga luar biasa. Baik, terima kasih buat Anda semuanya. Salam Ramadan, salam P3K, salam CASN, luar biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamid thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.